Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa kembali di sesi video saya kali ini. Seperti biasa, saya akan memperdengarkan kepada teman-teman testimoni kehidupan salawat, kisah-kisah dari teman-teman yang telah mengirimkan kisahnya kepada saya lewat WhatsApp. Oke, tapi sebelumnya saya akan berpromosi dulu bagi teman-teman yang belum mempunyai buku ini, buku selawatan aja, yang ini jilid 1 dan yang ini jilid 2. Teman-teman bisa langsung dapatkan buku ini dengan mudah di WA dengan nomor 0812 771 62924, di WA dengan nomor 0812 771 62924. Dan bagi teman-teman yang mungkin sudah punya buku yang ini jilid 1 ya dari sejak beberapa tahun yang lalu, saya tunggu untuk teman-teman mengorder buku yang ini, buku jilid 2, karena bukunya itu beda banget. Dan insya Allah kalau teman-teman punya yang ini mungkin pemahamannya lebih lengkap tentang salawat. Silahkan order buku ini. Dan bagi teman-teman yang mengorder buku jilid 2 ini, saya akan memberikan satu tasbih digital gratis ya, satu tasbih digital secara gratis. Oke, bagaimana ordernya? Silahkan langsung order ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Dan buku ini juga bisa Anda dapatkan dengan cara membelinya lewat sistem COD atau bayar tempat, dan juga gratis ongkir apabila Anda membelinya lewat TikTok, yaitu TikTok saya di Mukhlis Marsal 1201. Ya, pastikan Anda mendapatkan versi yang orisinal dengan langsung membelinya lewat penulis aslinya, yaitu saya sendiri ya. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan ini loh, teman-teman bisa membeli tasbih digital seperti ini ya. Ini ada lampunya, teman-teman bisa beli ya. Kebetulan saya juga punya banyak stoknya. Silahkan diorder ke WA dengan nomor 0812 771 62924, atau juga bisa Anda order lewat TikTok ataupun juga lewat Tokopedia. Kalau Tokopedia, nama Tokopedia adalah Mukhlis Duri. Kalau TikTok di Mukhlis Marsal 1201. Dan yang berikutnya juga adalah produk saya ini, air salawat. Air salawat ini adalah air yang sudah saya doakan dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan bacaan-bacaan surah Al-Quran. Kemudian saya bacakan salawat hingga ribuan kali dengan berbagai macam jenis salawat, dan saya tiupkan pada airnya. Dan alhamdulillah sudah banyak yang merasakan khasiat daripada keberkahan air salawat ini. Allah berikan kesembuhan kepada mereka-mereka yang Allah berikan keberkahan, wasilah kesembuhan dengan keberkahan air salawat ini. Jadi teman-teman yang mungkin punya penyakit-penyakit kronis, punya penyakit yang sudah menahun yang belum sembuh, boleh untuk mencoba air ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan ya. Bagaimana cara ordernya? Ordernya silakan Anda order ke WA dengan nomor 0812 771 62924, di WA dengan nomor 0812 771 62924. Dan air ini juga ada dijual di Tokopedia saya di Mukhlis Duri. Oke. Nah, pada saat Anda order, Anda sertakan dulu penyakit apa, dan nanti akan saya berikan dosis untuk penyakit itu. Bagusnya minum berapa liter untuk bisa merasakan khasiatnya. Sesungguhnya yang memberikan kesembuhan itu adalah Allah. Saya hanya sekedar perantara saja, mendoakan semoga Allah SWT memberikan kesembuhan dengan izin Allah kepada teman-teman semua yang mengorder air salawat ini. Oke teman-teman, saya tunggu ordernya, mulai dari air salawat, kemudian buku dan tasbih. Saya tunggu ordernya. Bisa order lewat Tokopedia, bisa order lewat TikTok, dan juga bisa order lewat WA. Oke, untuk berikutnya kita akan dengarkan testimoni dari sahabat kita yang sudah menceritakan kisah-kisah kejiwaan salawatnya berikut ini. Halo. Halo. Assalamualaikum. Iya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu boleh dikenalkan dengan siapa dan di mana, Bu? Saya dengan Ibu Nurul Wahidah di mana? Di Sulawesi Selatan, bagian Luwu Timur. Oh iya, berarti di sana sudah jam 1 jam lebih cepat ya, Bu ya? Di jam 10-an di sana ya? Iya, jam 10 kurang sedikit. Oke, Ibu katanya ada mengalami
kisah keajaiban selawat. Boleh Ibu cerita awal mula Ibu kenal dengan selawat sampai kemudian mengalami keajaiban? Awal mulanya itu sekitar tahun 2018 atau 2019 akhir ya, saya lupa tepatnya. Ya. Waktu itu saya kan lagi ini ada anak yang kecil itu sekolah itu nggak mau ditinggal, harus dijaga begitu. Jadi saya itu browsing begitu amalan apa yang bisa membuat anak ini mau mandiri begitu awalnya. Terus akhirnya pas si anak ini sudah mau, saya menemukan channelnya Pak Ustadz. Pertama kali yang saya temukan channel di HP itu channelnya Pak Ustadz waktu itu. Terus habis itu saya masih kurang yakin, maksudnya mencari lagi, ketemu dengan Habib Novel dan lain-lain. Akhirnya tapi saya langsung mengamalkan, cuman baru 100 begitu. Lama-lama 1000. Waktu itu selawat apa yang diamalkan, Bu? Selawat apa? Selawat potongan dari selawat Ibrahimiyah waktu 100. Apa itu, bagaimana bunyinya? Yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang itu waktu 100. Oke. Terus akhirnya saya menambah terus. Cuman ya karena kesibukan kadang bisa sampai 1000 waktu itu. Terus kelamaan saya memperbanyak lagi. Terus sekarang alhamdulillah minimalnya itu 10.000. Kalau sekarang masih pakai salawat yang itu atau udah ganti? Sekarang kalau di awal-awal ya pakai sholawat yang itu berapa ratus, begitu nanti disambung untuk memperbanyak sholawat Jibril. Oke. Ibu boleh dikisahkan kisah-kisah keajaiban apa yang pernah Ibu rasakan? Kalau yang kisah-kisah banyak ya, cuman saya lupa. Cuman memang waktu itu saya pernah dalam hati saya suatu hari nanti, kan saya sering dengar keajaiban-keajaiban yang Ustadz ada testimoni itu. Dalam hati saya nanti suatu hari nanti kalau saya mendapatkan keajaiban yang besar, maksudnya yang luar biasa begitu, nanti saya juga akan bertestimoni begitu. Apakah Ibu sudah dapat keajaiban yang besar menurut Ibu? Alhamdulillah kemarin ini dapat undian hadiah door prize dari BRI, mobil begitu. Padahal saya sama sekali tidak pernah menyangka, dan tabungan juga tidak banyak kok. Jadi kayak antara nyata dan tidak, tapi ya nyata. Ya Allah. Bingung sama bilang apa, Pak Ustaz. Bagaimana seperti ini? Apakah pihak BRI menelpon Ibu atau bagaimana caranya Ibu dapat mobil itu? Awalnya kan saya lagi pergi majelis taklim di kampung ini, kan ada sekecamatan itu majelis taklim dari desa ke desa. Dan waktu itu saya pergi, pas pulangnya itu masih sementara sholat. Si anak ini ada yang ditanya, siapa nama panjangnya ibumu, katanya. Sementara saya sholat sambil dengar, saya kira kan pernah saya beberapa kali ditipu orang. Saya pikir saya lagi ditipu orang lagi karena yang ditanyakan kan nama panjangnya siapa begitu. Jadi saya bingung ada apa ini. Dan ketika selesai sholat saya jadi tidak khusyuk. Karena itu sampai yang menelpon itu, yang mencari saya itu sampai melihat bahwa maksudnya dia saksikan betul bahwa saya ini memang lagi sholat begitu. Saya pikir ada apa ini. Ternyata dibilang, katanya ditanya berapa nomor rekening tak begitu, karena kebetulan ini yang bertanya ini kan masih sepupu satu kali begitu. Saya bilang ada apa? Dia bilang Mbak dapat mobil apa? Saya bilang bohong-bohong. Pokoknya saya kira kan penipuan, karena saya sudah berapa kali kena tipu. Saya pikir ya penipuan lagi begitu. Cuman dibilang saya disuruh ambil buku rekening dan ternyata cocok. Di situ saya langsung sujud syukur. Saya, ya Allah, ini keajaiban dari sholawat. Saya langsung begitu, ya Allah, subhanallah. Terus bagaimana kemudian prosedurnya Ibu ngambil mobil itu? Saya disuruh pergi ke mana ya, ke KCP yang
Bagaimana? Di Ini kan kecamatan saya terdekat. di kampung, Iya, di oke. kampung. Nah itu yang mengadakan undian kan kayak di kota begitu. Oke. Jadi saya besoknya itu harus ke sana. Saya Oke. pikir sambil di perjalanan ini saya tidak percaya. Saya pikir kalau memang dibohongi ya anggap sajalah jalan-jalan silaturahmi ke rumah keluarga karena kan ada mertua juga di sana, ada keluarga juga. Oke. Terus Jadi saya pikir sambil jalan-jalan saja. Pas akhirnya paginya itu ditelepon ulang kan malam ke sana. Di perjalanan saya bilang sama adik kalau memang tidak ya ndak apa-apalah bukan rezeki tapi kesana aja lah disuruh begitu. Pas sampai di sana paginya itu ditelepon ulang baru saya oh ternyata mungkin ini betulan begitu. akhirnya Pas Ibu, sampai oke lanjut Bu. lalu pergi ke ya Lanjut terus ya. terus dari rumah mertua menuju tempat itu juga masih ada sekitar 3 jam jauh. Pas sampai di sana itu kok banyak rame begitu, apa ini betulan saya pikir. Pas sampai di sana ada mobil 2 diparkir di depan. Saya ke sana sama mertua. Dibilang itu mobilnya Nurul begitu. Mungkin betul kita dapat begitu. Mhm. Dan ternyata memang iya ya Allah. Terus mobil itu merek apa sih? Boleh tahu mobil apa sih? Mobilnya merek apa? Mobil merek Rocky yang warnanya warna kuning kehijauan begitu, warna cewek. Oke, itu langsung Ibu bawa pulang atau siapa yang nyetir waktu itu? Ibu udah bisa nyetir waktu itu? Belum, ada kakak ipar yang bawakan pulang, cuman kan surat menyuratnya belum ada, cuman mobilnya sudah bisa dibawa pulang. Jadi Ibu langsung parkir di rumah mertua dulu atau langsung dibawa pulang ke desa? Dibawa pulang ke rumah mertua dulu. Oh, begitu. Jadi rencana Ibu itu mobil mau dipakai atau mau dijual, mau diapain? Dipakai, insya Allah ya. Mobil ini kan memang dulu pernah sih saya juga waktu di bank begitu ada kayak semacam poster undian begitu, poster nanti tanggal sekian bulan sekian begitu saya sambil nunggu itu sambil ya Allah seandainya itu saya yang dapat bisalah dipakai untuk kalau pergi pengajian kan ada pengajian rutin setiap bulan itu. Kadang kan bingung cari mobil Pak Ustadz. Jadi di situ nanti bisa dipakai lah kalau pas ndak ada mobil, saya bilang sambil saya bersolawat di situ. Cuman solawatnya ya cuman beberapa, maksudnya ndak fokus ke situ begitu beberapa tahun yang lalu. Masya Allah, Masya Allah. Ibu boleh tahu nggak kalau misalnya Ibu itu mobil dijual itu kira-kira harganya berapa ya? 200 lebih harga cashnya Pak Ustadz. Oh, 200 juta lebih ya. Oke, Masya Allah. Iya. Dan sekarang Ibu sudah mulai belajar mobil, belajar nyetir atau gimana? Belum. Saya soalnya masih belum berani mau nyetir sendiri. Jadi kalau dipakai ya ada yang keluarga begitu yang setirkan. Oh begitu, ya Masya Allah, Masya Allah. Dan Ibu pernah berdoa khusus nggak sih untuk meminta mobil itu? Tadi kan yang sepintas diselawatin, tapi kalau berdoa di kala tahajud dikata meminta mobil itu pernah nggak ya? Tidak pernah Pak Ustadz. Cuman itu memang beberapa tahun yang lalu pernah saya itu waktu lihat undian itu, maksudnya poster kan di situ ada dipajang begitu. Dalam hati saya sambil ngantri itu dalam hati saya, ya Allah seandainya saya yang dapat itu mobil bisalah dipakai untuk pergi majelis taklim atau kalau ada keperluan yang bermasyarakat begitu. Misalnya ada undangan, ada orang sakit begitu kan. Terus di situ saya sholawat, tapi ya cuman pas di situ saja, habis itu ya sudah ndak ingat lagi dengan itu. Terus dan beberapa tahun yang lalu itu. Mobil yang Ibu dapat sekarang itu apakah sama dengan mobil yang Ibu selawatin dulu itu? Sama persis bentuknya, modelnya? Tidak. Tidak sama persis, lebih bagus malah. Oh, malah lebih bagus yang mobil yang didapat ini? Iya, lebih bagus. Oh, nanti Ibu boleh kirim fotonya nggak ke saya? Oh, bisa. Oh, iya. Baru ini kan ada plat sementara, baru plat sementaranya itu ya Allah subhanallah, masya Allah, plat sementaranya itu 4444 sholawat Jibril yang 4444 kali. Terus
Apa respon tetangga ibu atau saudara-saudara ibu ataupun mungkin suami saudara apa keluarganya lah ibu menerima mobil itu? Dibilang kan selama ini saya tuh pengen ngajak saudara, ngajak keluarga, ngajak tetangga untuk memperbanyak sholawat. Cuman saya itu kayak kurang berani begitu. Maksudnya bagaimana ya? Ya saya ajak cuman sekedar begitu enggak terlalu berani mengajak karena takutnya nanti dikira bagaimana begitu. Dan saya juga pernah berpikir dalam hati saya maksudnya berniat mudah-mudahan suatu hari nanti ada keajaiban besar yang terjadi pada diri saya supaya orang bisa melihat bahwa sholawat itu benar-benar membawa keberkahan begitu. Dan sekarang ya. ibu sudah mendapatkannya, bagaimana respon mereka? Responnya subhanallah, ini berkah sholawat pada begitu semua, ya Allah. Masya Allah. Sebenarnya kalau tujuan utama saya, maksudnya kan sholawat memang niatnya lillahi ta'ala, cuman kan semoga dari keberkahan sholawat ini mudah-mudahan yang saya jadikan niat tuh sebenarnya supaya anak-anak mau mondok begitu, mau menuntut ilmu di pesantren begitu. Cuman belum mungkin Pak Ustadz, doakan ya Pak Ustadz ya, semoga suatu hari nanti terijabah. Oke, Ibu boleh tahu sebentar, Ibu memang asli orang Sulawesi atau orang Jawa atau orang apa sih? Saya asli orang Jawa, Jawa, bapak mama dulu Teran, cuman lahirnya di Sulawesi. Oh begitu, saya mendengar cara bahasanya itu bukan seperti orang Sulawesi kebanyakan begitu. Iya. Kalau lingkungan di sini kan lingkungannya Jawa sama Bali, jadi bukan lingkungan orang Sulawesi di sini. Iya, kalau Sulawesi itu kan beda logatnya, iya tuh Mi, ya gitu-gitu kan ngomongnya. Iya. Saya Jawa. Oke. Nah, saya ingin tanya lagi, apa sih perbedaan yang Mbak rasakan itu di saat dulu sebelum memperbanyak sholawat dengan sekarang? Bedanya apa sih yang paling kerasa banget? Yang paling terasa itu hati kayak merasa tenang begitu, walaupun ujian itu ya setiap hari, setiap kan namanya orang hidup pasti ada ujian. Cuman ya kayak terasa ringan begitu. Oke, Ibu kan tadi sudah menceritakan tentang keajaiban yang besar nih. Hal-hal keajaiban kecil-kecil juga bolehlah diceritain dikit-dikit gitu. Bagaimana ya? Ketika kita membutuhkan sesuatu itu, misalnya pada saat tanggal sekian butuh uang misalnya begitu, tiba-tiba ada begitu. Pokoknya ada saja jalannya. Kalau Ibu profesinya sehari-hari apa sih, boleh tahu? Berjualan, dan alhamdulillah juga jualan alhamdulillah lancar. Ibu jualan apa? Di pasar? Enggak, di rumah jualan campuran begitu, sama jualan campuran untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, misalnya jual cabai, sayuran gitu-gitu ya? Iya, sayuran ya, ada gula, ada pokoknya untuk kebutuhan sehari-hari. Gitu. Dan warung Ibu tergolong rame ya? Banyak pengunjungnya? Iya, alhamdulillah. Terus banyak juga yang ngutang ke warung Ibu, enggak? Ada juga sih. Kalau itu sudah temannya mungkin. Iya kan, susah kan, kita harus modal harus pinter-pinter kan, untuk modal berapa, dan orang belum bayar utang gimana mau belanja kan gitu. Iya. Cuman ya kadang kalau memang sudah mendesak belum dibayar-bayar ya biasa saya sholawati dibayar. Oh gitu. Disholawati mereka bisa bayar ya jadinya. Tidak lama kemudian datang membayar. Oh gitu. Akhirnya bisa belanja lagi kan. Iya. Masya Allah. Terus apa lagi Bu yang lain, misalnya tentang kalau misalnya anak sembuh dari sakit, atau Ibu pernah ngalamin nggak sih? Kalau anak sembuh dari sakit kayaknya enggak, karena alhamdulillah sekarang jarang-jarang sih sakit. Kalau dulu waktu masih kecil kan memang pernah operasi anak yang pertama, cuman waktu itu kan ya
sudah kenal namanya sholawat, cuman kan belum tahu keberkahan sholawat itu ternyata luar biasa, itu belum tahu waktu itu. Sholawat ya hanya sebatas zikir-zikir biasa begitu. Iya. Kalau boleh tahu ibu kalau suaminya sendiri kegiatannya apa, kesibukannya apa? Suami kerja bawa alat berat begitu. Oh, jadi mungkin jarang di rumah, Bu ya? Iya. Oh, begitu. Masya Allah. Kalau suami juga mungkin bagaimana? Kalau setelah diselawatin mungkin keberkahannya atau penghasilannya mungkin lebih nambah atau gimana? Iya, alhamdulillah dulunya kayaknya kerja bagaimana ya? Sering pindah-pindah begitu, ini alhamdulillah anteng begitu. Oh iya. Oh iya, tadi saya mau tanya tentang mobil tadi. Itu bagaimana kronologisnya Ibu bisa memenangkan itu? Kalau menurut penjelasan dari pihak Bank BRI, apakah Ibu memang mendaftarkan diri ikut undian atau bagaimana? Tidak, sama sekali saya tidak pernah mendaftarkan diri. Saya juga tidak pernah datang ke bank. Saya cuman, kan sekarang ada Briling itu, kalau mau kasih masuk uang ya lewat Briling, nanti ambil lagi ya lewat Briling begitu. Jadi biasa juga maksudnya tidak pernah datang ke bank, sedangkan waktu dapat itu saya tidak tahu bahwa yang saya temani ini adalah pimpinan dari bank tempat saya menabung. Oh iya. Ketika disuruh ambil surat pengantar untuk dibawa ke dealer, baru saya tahu dalam hati saya, waduh ternyata ini adalah pimpinannya. Saya kira kan soalnya masih muda, masih kayak karyawan biasa begitu. Saya pikir karyawan biasa. Masya Allah. Terus apanya? Kalau memang hadiah beneran kan, berarti kan mereka kan nggak ada minta nanti uang administrasinya sekian Bu ya, nggak ada gitu-gitu kan? Nggak ada, sama sekali tidak ada. Cuman itu ngurus surat menyuratnya kan harus ngurus sendiri di dealer. Oh, jadi itu ada keluar uang untuk mengurus surat itu? Iya. Berapaan Bu, sampai jutaan nggak? Ini katanya kan baru diinformasikan sekitar 23 juta katanya. Karena harga mobil kan di atas 200 begitu. Oh gitu. Tapi kalau memang nyata, memang beneran ya nggak apa-apa lah ya, segitu ya. Iya, karena harganya kan di atas 200, sekitar harga, ada adik ngecek tuh katanya 230, ada yang berapa ya, sesuai dengan maksudnya di mana dikeluarkan itu mobil kan beda-beda harganya. Ya, terus Ibu untuk pengurusan surat itu hingga puluhan juta segitu nggak ada masalah, ada uangnya cukup gitu? Insya Allah cukup, tapi belum diurus juga, ini masih sementara. Karena jauh juga tempat mengurusnya, jadi bisalah nanti begitu. Soalnya dikasih kesempatan dulu untuk mengumpulkan uang kan. Oh begitu, Masya Allah. Waktu Ibu dapat itu, saldo Ibu di rekening itu berapa kalau Ibu dapat hadiah? Tidak sampai 50, cuman sekitar 35 atau berapa ya, saya ndak ngecek juga, karena kan diambil begitu, ndak pernah ngecek saldo. Cuman kalau 50 ndak ada. Maksudnya 50 apa? 50.000 atau 50 juta? 50 juta. Tidak sampai 50 juta, berarti ada jutaan lah. Berarti iya, ada jutaan, cuman ndak tahu berapa, ndak dicek karena waktu itu ndak dicek. Oh begitu, Masya Allah, Masya Allah. Oke Bu, mungkin supaya teman-teman yang lain jadi semangat bersalawatnya, bolehlah Ibu kasih kayak masukan ataupun kayak motivasi ataupun nasihat untuk teman-teman yang mendengarkan ini supaya mereka jadi motivasi gitu. Iya, kalau motivasi untuk diri saya pribadi dan juga untuk teman-teman semua, mari kita tingkatkan sholawat kita. Pokoknya setiap harinya harus nambah kalau bisa. Kalau memang belum bisa ya jangan sampai kurang, karena sholawat benar-benar membawa keberkahan dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah di dunia sampai di akhirat kelak. Karena di akhirat itu ya Allah benar-benar menakutkan kalau kita tidak memiliki syafaat, bagaimana nanti jadinya ya Allah. Saya tidak tahu Pak Ustadz mau bicara apa ya. Ya, oke, saya paham.
Apalagi yang mau saya? Ya, terima kasih banyak loh Mbak, sudah mau berbagi cerita. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi untuk sebanyak orang menjadi lebih semangat untuk berselawat. Oh iya ya Ustadz, amin, amin, amin. Semoga bermanfaat. Oke, lain kali kalau ada testimoni lagi boleh cerita lagi Mbak ya. Iya, insya Allah Pak Oke, Ustadz. kita tutup dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah tadi kisah dari Mbak siapa ya, saya lupa namanya, seseorang ibu di Sulawesi, berkisah tentang keajaiban salawat yang beliau rasakan. Surprise banget dapat hadiah mobil dari Bank BRI, padahal beliau merasa tidak pernah mendaftarkan diri untuk mengikuti seperti undian. Tapi tiba-tiba namanya yang muncul, disebutkan, dipilih menjadi pemenang, dan berhak untuk mendapatkan hadiah mobil. Awalnya mereka, ibu ini merasa, ini benar nggak sih, ini penipuan atau bukan? Tapi memang setelah ditelusuri dan memang didatangi pihak banknya, alhamdulillah ternyata memang beneran. Oke, bagi teman-teman yang juga punya tentang kisah-kisah keajaiban salawat, boleh untuk mengirimkan testimoninya ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Kirimkan testimoni Anda ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.